Ketegangan memuncak di perbatasan Eropa Timur. Jet tempur Polandia dan negara-negara NATO dikerahkan setelah rudal-rudal Rusia terbang melintasi langit Ukraina, hanya beberapa kilometer dari wilayah Polandia. Apakah ini tanda eskalasi langsung antara Rusia dan NATO? Simak selengkapnya, hanya di channel ini. Halo Sobat Geopolitik. Selamat datang kembali di nama channel Anda, tempat kita membedah dinamika internasional, konflik global, dan strategi militer negara-negara besar dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal update terbaru. Pada Senin, 28 Juli 2025 waktu setempat, Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia mengeluarkan pernyataan darurat. Sejumlah jet tempur dikerahkan menyusul deteksi serangan rudal dan drone oleh Rusia yang menargetkan wilayah barat Ukraina, tak jauh dari perbatasan Polandia. Tepat pada pukul 1.30 GMT, seluruh Ukraina berada dalam status siaga serangan udara. Peringatan ini dikeluarkan oleh Angkatan Udara Ukraina menyusul gelombang rudal dan drone yang menghantam beberapa wilayah dan yang paling menegangkan, berada dekat perbatasan NATO. Polandia langsung bereaksi. Jet-jet tempur mereka lepas landas untuk memantau dan menjaga integritas wilayah udara nasional. Tapi bukan hanya Polandia yang bergerak. Beberapa negara sekutu, termasuk Swedia, disebut ikut mengerahkan pesawat militer. Sistem pertahanan udara darat, radar pengintai, dan jaringan deteksi rudal dikerahkan dalam kondisi siaga penuh. Mereka menyebutnya siaga tingkat tertinggi siap merespons dalam hitungan detik jika rudal Rusia menyeberang batas wilayah NATO. Serangan Rusia ini bukan yang pertama. Dalam sebulan terakhir, Polandia telah 3 kali mengerahkan kekuatan udaranya sebagai tanggapan terhadap ancaman dari Rusia. Namun, insiden kali ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Moskow sengaja menguji batas kesabaran NATO? Atau ini sekadar efek dari operasi militer yang kebablasan? Negara-negara anggota NATO, khususnya di Eropa Timur seperti Lituania, Latvia, dan Estonia, kini semakin khawatir. Jika satu rudal saja jatuh di wilayah Polandia, Pasal 5 NATO bisa langsung diaktifkan. Pasal 5 menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara anggota adalah serangan terhadap seluruh aliansi. Di sisi lain, Ukraina kembali menjadi korban nyata. Serangan rudal dan drone Rusia pada Minggu malam, 27 Juli 2025, menghantam berbagai wilayah termasuk ibu kota Kiev. Otoritas Ukraina mengonfirmasi bahwa sedikitnya 4 warga sipil tewas dan lebih dari 40 lainnya luka-luka. Bus sipil dihantam oleh drone Rusia di tengah malam, menambah panjang daftar korban dari serangan udara yang terus berulang. Dunia kini mengalihkan perhatian penuh pada perbatasan Polandia-Ukraina. Para analis militer menyebut bahwa kita sedang berada pada titik paling genting sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Presiden AS, Presiden Prancis, dan Kanselir Jerman dikabarkan melakukan komunikasi intensif dalam 24 jam terakhir untuk menghindari salah langkah yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Lalu, apa skenario terburuk yang bisa terjadi? Jika rudal Rusia jatuh di wilayah Polandia, NATO kemungkinan besar akan merespons secara militer. Jika Polandia menyerang balik, Rusia bisa mengklaim provokasi dan memperluas operasi militer. Jika NATO tetap pasif, kredibilitas pertahanan kolektif bisa dipertanyakan. Pilihan manapun bisa berujung pada eskalasi. Tapi satu hal pasti, dunia saat ini sedang berada di ujung tanduk, dan kesalahan sekecil apapun bisa memicu konflik besar. Sobat Geopolitik, situasi ini masih terus berkembang. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari konflik besar antara Rusia dan NATO? Ataukah ini hanya perang saraf yang akan mereda?